Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Pemana. Saya akan menjelaskan mengenai metode Deep First Search atau DFS. DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah graf atau pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking atau penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada metode DFS, memakai memori tidak banyak, karena hanya pada node-node lintasannya aktif saja yang akan disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan dengan cepat menemukannya. Ada beberapa penerapan algoritma DFS, seperti pencarian jalan, mencari komponen grafik yang terhubung, dan untuk mendeteksi siklus pada sebuah grafik. Cara kerja DFS. Algoritma DFS adalah algoritma yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi secara rekursif. Prosedur dari algoritma DFS dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, transversal dimulai dari simpul V. Yang kedua, kunjungi simpul V. Yang ketiga, kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Ulangi DFS mulai dari simpul W. Ketika mencapai suatu simpul U, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi, pencarian akan dirunut balik atau trackback ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan yang mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Berikut adalah contoh. Di sini terdapat sebuah grafik dengan 8 buah vertex yang ditanda dengan 0 hingga 7. Pada grafik ini kita akan memulai kunjungan dari vertex 0 atau node 0. Maka node 0 akan pertama kali dikunjungi. Kemudian program akan mengecek apakah ada node yang terhubung dengannya yang belum dikunjungi. Dalam hal ini 1, 2, dan 3. Kita akan mengambil node paling kiri, yaitu 1. Program akan mengunjungi node 1. Kemudian program akan melakukan lagi mencari node-node yang belum dikunjungi. Dalam hal ini 4 dan 5. Kita akan mengambil nomor 4 sekali lagi. Program sekali lagi akan mengecek apakah ada node-node yang belum dikunjungi yang berhubungan dengan nomor 4. Dalam hal ini tidak ada. Maka program akan melakukan trackback ke node 1. Kemudian program akan mengecek kembali sekali lagi apakah ada node yang belum dikunjungi. Dalam hal ini node 5. Maka program akan mengunjungi node 5. Hal ini terus berulang hingga semua node telah dikunjungi. Baik, berikut adalah program untuk mencari DFS. Yang pertama, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel global, mendeklarasikan function DFS, kemudian pada program kita diminta untuk memasukkan jumlah vertex, memasukkan matriks adjacency, kemudian memasukkan vertex awalan. Dan berikut adalah function dari program DFS. Pada percobaan kali ini, kita akan mengambil contoh satu grafik. Baik, contoh yang kita ambil adalah grafik bagian kanan ini. Seperti yang dilihat, program meminta untuk memasukkan jumlah vertex. Pada grafik ini terdapat 8 buah vertex yang ditandai dari nomor 0 hingga nomor 7. Maka kita masukkan angka 8. Dan kita diminta untuk memasukkan matriks adjacency. Matriks ini menyatakan ketetanggaan atau hubungan antara node 1 dengan node yang lainnya. Dalam hal ini, node 0 berhubungan dengan 1, 2, dan 3, dan tidak berhubungan dengan 4, 5, 6, dan 7. Maka, matriks adjacency adalah 0, 1 karena dia berhubungan dengan 1, 1 karena dia berhubungan dengan 2, 1 karena dia berhubungan dengan 3, kemudian 0 karena dia tidak berhubungan dengan 4, 5, 6, 7.
Matriks ini akan diisi untuk semua matriks. Matriks adjacensi dapat dilihat pada bagian bawah berikut ini. Setelah memasukkan matriks adjacensi, kita akan diminta untuk memasukkan vertex awalan. Pada hal ini, kita akan menggunakan vertex 0 sebagai vertex awalan. Masukkan vertex 0. Seperti dilihat, output yang dikeluarkan adalah node yang terlihatnya 0, 1, 4, 5, 7, 2, 3, dan 6. Apa hasil output ini? Output ini adalah hasil urutan dari node yang dikunjungi. Dalam hal ini, node yang pertama kali dikunjungi adalah node 0, kemudian node 1, kemudian node 4, kemudian trackback kembali ke node 1, kemudian ke node 5, 7, trackback kembali ke node hingga mengunjungi node 2, mengunjungi node 3, kemudian mengunjungi node 6. Maka program ini telah berhasil dijalankan. Sekian dari saya, terima kasih.